Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Sari dari mahasiswa PGMI dengan mata kuliah Ilmu Kalam. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa yang saya pahami di pertemuan ke-7. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah ini berasal dari bahasa Arab dari kata qadara yang berarti kekuasaan, kemampuan, dan ketentuan. Nah, Qadariyah berkaitan dengan kekuasaan atau kemampuan manusia dalam menentukan sesuatu. Secara istilah, Qadariyah adalah suatu aliran dalam Islam yang berpendapat bahwa manusia memiliki keabsahan kekuasaan penuh dalam menentukan perbuatannya sendiri tanpa adanya campur tangan takdir Allah. Artinya, manusia menciptakan sendiri perbuatannya. Baik dan buruknya tindakan manusia tersebut berasal dari kehendak manusia tersebut. Nah, Allah tidak menentukan secara langsung perbuatan manusia. Kemudian tahun dan tempat lahirnya. Tahun lahirnya itu aliran Qadariyah lahir sekitar akhir abad ke-1 Hijriah atau hampir memasuki awal abad ke-2 Hijriah, yaitu sekitar tahun 70 sampai 80 Hijriah, sekitar 689 sampai 699 Masehi. Kemunculan paham ini terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, khusus di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, kedua, tempat lahirnya aliran Qadariyah. Nah, aliran ini berkembang di dua wilayah utama. Yang pertama di Basra, yang kedua di Damaskus. Nah, di Basra atau Irak, tempat di mana pemikiran ini pertama kali digulurkan secara terbuka ke publik. Kemudian di Damaskus itu, Suriah, tempat pemikiran ini kemudian berkembang lebih jauh dan menjadi isu politik di pusat pemerintahan Umayyah. Nah, isi ajaran Qadariyah adalah secara bahasa, nama Qadariyah ini berasal dari kata qadara yang berarti kemampuan atau kekuatan. Uniknya aliran ini justru menolak konsep bahwa takdir Tuhan memaksa manusia. Nah, mereka berpendapat bahwa manusialah yang memiliki kudrat atau kekuatan atau bisa disebut kemampuan tersendiri untuk mewujudkan perbuatannya sendiri. Nah, secara garis besarnya, doktrin utama aliran Qadariyah dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin pokok. Yang pertama, keabsahan kehendak manusia. Ini adalah ajaran yang paling fundamental dari Qadariyah. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki keabsahan mutlak dalam kehendak dan berbuat. Manusia adalah pencipta dari segala perbuatannya sendiri, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, tanpa ada campur tangan atau paksaan dari kehendak Tuhan. Nah, Tuhan telah membekali manusia dengan daya akal dan fisik untuk memilih jalannya sendiri. Keadilan Tuhan atau adalah. Nah, doktrin kebebasan kehendak ini berakar pada upaya mereka untuk mensucikan keadilan Tuhan. Menurut Qadariyah, Tuhan akan menjadi entitas yang zalim, tidak adil apabila dia tidak memaksa manusia melakukan perbuatan dosa, lalu menghukum manusia tersebut di neraka atas perbuatan yang Tuhan sendiri tetapkan. Oleh karena itu, pahala dan dosa sepenuhnya hasil dari pilihan logis dan independen manusia tersebut. Penafsiran rasio terhadap Al-Quran. Dalam menguatkan argumennya, kaum Qadariyah cenderung memberikan prioritas ayat Al-Quran, menekankan tanggung jawab pribadi dan keabsahan memilih seperti surah Al-Ra'd. Nah, kemudian di tokoh-tokoh Qadariyah itu memiliki banyak tokoh pemikir sejarah yang mencatat penggerak utama fase awal Qadariyah bertumpu pada dua figur penting yang mencoba paham keabsahan kehendak di dua wilayah berbeda. Yang pertama, Ma'bad al-Juhani adalah orang pertama yang secara terbuka mempersoalkan dan menolak konsep takdir predestinasi yang dianut oleh penguasa Bani Umayyah. Ia menyebarkan paham
kebebasan menghendaki di wilayah Basrah dan Irak atau Irak. Kedua, nah, Ma'bad awalnya adalah seorang tabi'in generasi setelah sahabat yang pernah berguru pada Hasan al-Basri. Ia juga dikenal dengan keberanian politiknya. Ia bergabung dengan pemberontakan Abdurrahman bin al-Asy'a'ah melawan kezaliman Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf. Karena pemandangan terminologis yang perlawanan politiknya, Ma'bad akhirnya dieksekusi mati oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Ghani ad-Dimashqi. Jika di Ma'bad adalah perintis di Irak, maka Ghailan ada di Dimashqi adalah tokoh yang mempopulerkan ajaran Qadariyah di pusat pemerintahan Umayyah, yaitu Damaskus, Suriah. Nah, Ghailan adalah seorang orator ulung dan penulis surat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil. Ghailan sempat ditegur dengan berjanji untuk tidak menyebarkan pahamnya. Namun setelah Umar wafat, ia kembali mengkritik kebijakan penguasa Umayyah yang zalim dan menggunakan dalil atau kebebasan kehendak untuk menyadarkan rakyat bahwa kezaliman penguasa bukanlah takdir Tuhan, melainkan murni perbuatan sang penguasa itu sendiri. Karena dianggap membahayakan stabilitas negara, ia akhirnya dihukum mati pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, itulah tadi pemahaman saya mengenai materi aliran Qadariyah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.